Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita masih bisa melaksanakan salat berjamaah. Kita masih bisa menuntut ilmu syar'i. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan juga kepada orang-orang yang senantiasa berusaha istiqomah di atas tuntunan beliau sampai hari kiamat. Para jemaah yang Allah muliakan, kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Matan Abu Syuja, yaitu dalam fikih dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang wali dalam pernikahan. Bahwasanya wanita muslimah itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Harus ada wali yang menjadi wali bagi wanita tersebut dalam proses pernikahan. Dan kita sebutkan siapa saja yang berhak menjadi wali dalam pernikahan seorang wanita muslimah. Ya, mulai dari ayah, yaitu ayah kandung, kemudian kakek di sini dari jalur bapak ya, karena setelah kajian kemarin ada yang bertanya, kakek di sini dari jalur mana? Apakah dari jalur ibu itu boleh atau tidak? Maka kakek yang dimaksud di sini adalah abul ab, yaitu bapaknya bapak kita, bapaknya dari kakek dari si wanita tersebut dari jalur bapak, bukan dari jalur ibu, ya. Kemudian di situ ada al-am asy-syakik, yaitu paman ini dari jalur bapak ya, bukan dari jalur ibu. Yang jadi wali ini adalah paman dari jalur bapak, entah itu kakaknya bapak atau adiknya bapak. Ya, ini kemarin tambahan pengetahuan tentang hal-hal siapa saja yang bisa menjadi wali dalam pernikahan. Adapun kita lanjutkan materi yang berikutnya, yaitu di halaman 309 dari kitab yang PDF, yaitu beliau mengatakan faslun al-muharramatu minan nisa, yaitu wanita-wanita yang haram dinikahi. Ya, wanita-wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki muslim. Ya. Maka kalau wanita ini haram dinikahi, berarti wanita ini adalah mahram bagi kita. Ya. Jadi dalam pembahasan ini ada kaitan erat dengan mahram kita dari kalangan wanita itu siapa saja. Sehingga kalau kita kenal mahram kita dari wanita ini, kita boleh berjabat tangan,
kita boleh safar dengan wanita tersebut. Ya, ini terkait dengan hal-hal yang banyak. Ya, maka dalam hal ini beliau mengatakan wal muharramatu bin nasi arba'a asyrata. Wanita yang haram dinikahi itu ada 14 macam. Ya, ada 14 macam. Kata beliau, sab'un bin nasab, ada 7 ini haram dinikahi karena sebab nasab. Ya, karena sebab nasab. Kemudian ada nanti 4 itu karena sebab pernikahan. Ya. Kemudian nanti yang ketiga itu karena sebab persusuan. Jadi wanita yang haram dinikahi itu ada 3. Karena sebab nasab. Yang kedua karena sebab pernikahan. Yang ketiga karena sebab persusuan. Ya. Ini 3 gambaran secara umum. Kata para ulama, wanita-wanita yang haram dinikahi ini tidak terlepas dari 3 hal ini. Imma haram dinikahi karena ada hubungan nasab dengan kita. Haram dinikahi karena itu ada hubungan dengan pernikahan, atau haram dinikahi karena ada hubungan persusuan. Ya. Kemudian di sini yaitu yang pertama yang dibahas oleh beliau al-muharramatu bin nasab. Yaitu wanita-wanita yang haram dinikahi karena memiliki hubungan nasab dengan kita selaku laki-laki. Ya. Dan ini namanya mahram mu'abbad. Jadi 7 wanita ini haram dinikahi selama-lamanya. Ya, namanya mahram mu'abbad atau wanita yang haram dinikahi selama-lamanya. Yang pertama, al-ummu wa in alat. Yang pertama adalah ibu kandung. Ya. Yang pertama adalah ibu dan nenek dan seterusnya. Ya. Wa al-ummu wa in alat kal jaddah. Jadi yang haram dinikahi adalah ibu kandung kita, nenek dan ke atas buyut, ya buyut perempuan dan seterusnya ke atas. Ya. Termasuk juga nenek di sini nenek dari jalur bapak, ibunya bapak kita. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti akan disebutkan dalilnya atau landasannya. Ya. Yang kedua, kata beliau adalah al-bintu as-sulbah. Ya, wal bintu wa in safalat. Wal bintu wa in safalat. Yaitu anak perempuan. Ya, anak perempuan dan cucu perempuan dan terus ke bawah. Ya. Jadi enggak boleh seorang bapak menikahi putrinya sendiri, enggak boleh. Diharamkan selama-lamanya, enggak boleh selama-lamanya seorang bapak itu menikahi putri kandungnya atau cucu dari cucunya sendiri, cucu putri, ya ini nggak boleh. Sampai ke bawah cicit putri nggak boleh. Ya, ini diharamkan selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, ya wal ukhtu. Wal ukhtu ini saudara kandung, saudari perempuan. Ya, saudari perempuan, kakak perempuan atau adik perempuan. Jadi nggak boleh seorang laki-laki menikahi kakak perempuannya atau adik perempuan. Ya, ini diharamkan selama-lamanya, nggak boleh. Kemudian yang keempat di sini wal khalah. Wal khalah yaitu bibi. Ya, yaitu apa? Yaitu bibi. Al khalah di sini bibi dari jalur ibu. Nanti akan disebutkan bibi dari jalur ayah. Yang keempat dulu ini al-khalah, ukhtul yaitu saudari perempuan dari ibu kita. Bisa bude atau bule. Ya. Bisa bude atau tante kita. Ini enggak boleh kita menikah dengan bude kita, enggak boleh. Menikah dengan tante kita juga enggak boleh. Ya, ini yang keempat al-khalah. Ya. Kalau disyarahnya di sini al-khalah ukhtul yaitu saudari perempuan dari ibu kita, baik itu kakaknya ibu kita, kakak perempuan atau adik perempuan dari ibu kita. Ya. Kemudian yang kelima al-ammah. Al-ammah ini saudari perempuan bapak. Jadi bibi dari jalur bapak. Ya. Entah itu kakak perempuan bapak kita
atau adik perempuan dari bapak kita, ini termasuk wanita yang haram dinikahi selama-lamanya. Ya, al-ammah. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, wa bintul akh. Ya, wa bintul akh. Yang keenam ini bintul akh, yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki kita, yaitu keponakan perempuan. Ya, keponakan perempuan, baik itu kita punya saudara laki-laki, saudara kandung laki-laki, atau saudara sebapak, saudara seibu, dia punya anak perempuan, maka anak perempuan dari saudara kita, keponakan kita ini nggak boleh kita nikahi untuk selama-lamanya. Namanya mahram mu'abbad. Ya, bintul akh. Kemudian yang ketujuh yaitu bintul ukhti. Anak perempuan dari saudari perempuan, yaitu keponakan perempuan. Ya, keponakan perempuan tapi dari saudara perempuan. Ini sama. Ya, keponakan ini tidak boleh dinikahi oleh pamannya. Jadi ini tadi 7 wanita ya yang ini haram dinikahi untuk selama-lamanya, atau istilahnya mahram mu'abbad. Selama-lamanya mereka ini mahram kita. Ya, boleh ibu, nenek, ya, kemudian anak perempuan, cucu perempuan, saudari perempuan, bibi, ya, bude atau tante, baik dari jalur ibu ataupun jalur bapak, kemudian keponakan kita, ya, baik dari saudara laki-laki kita atau dari saudari perempuan kita. Ya, ini 7 ini harus kita hafalkan. Dalam artian hafalkan itu karena mereka ini mahram-mahram kita. Ya, kita bermahram dengan mereka. Jadi kalau ketemu sama mereka jabat tangan, kalau mereka mau safar kita temani boleh, ya. Kita boleh, dan kita harus menemani mereka dalam safar. Ya, karena wanita itu nggak boleh safar tanpa mahramnya. Harus disertai dengan mahramnya kalau wanita safar itu. Ya. Kalau tidak dia berdosa, wanita ini safar tanpa mahram. Ini jadi 7 wanita yang disebutkan oleh Abu Syuja terkait dengan wanita-wanita yang diharamkan untuk nikahi. Dalam hal ini Allah sebutkan dalam surat An-Nisa. Ya, ayatnya panjang, An-Nisa ayat 23. Nanti kalau yang bawa HP klik aja di Google 23 An-Nisa 23, nanti muncul saat terjemahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam An-Nisa 23 ini, khurrimat alaikum. Ya, khurrimat alaikum, diharamkan bagi kalian ummahatukum, ibu-ibu kalian. Ya. Diharamkan atas kalian mengawini ibu-ibu kalian, ummahatukum wa banatukum, dan anak-anak perempuan kalian, wa akhwatukum, dan saudari perempuan kalian, wa ammatukum, dan bibi kalian. Ammat ini bibi dari jalur bapak. Wa khalatukum, dan bibi dari jalur ibu. Wa banatul akh, dan anak perempuan dari saudara laki-laki kalian. Wa banatul ukhti, anak perempuan dari saudari perempuan. Ya, ini sampai di sini nih Allah sebutkan tentang wanita-wanita yang diharamkan dari jalur nasab. Ya, dari jalur nasab, 7 golongan tadi. Sehingga dalam hal ini sepupu ini bukan mahram kita. Ya, sepupu ini bukan mahram kita. Jadi boleh kita menikah dengan apa? Sepupu boleh. Ya. Jadi kalau sepupu ini bukan mahram kita boleh menikahi sepupu kita. Ya. Kemudian konsekuensinya kita nggak boleh jabat tangan dengan sepupu. Ya, karena bukan mahram kita. Nggak boleh safar dengan sepupu kita yang perempuan ini, ya, anak paman atau anak bibi kita, itu tidak diperbolehkan karena bukan mahram. Termasuk dalam hal ini adalah istri paman. Istri paman ini bukan mahram bagi kita. Kita punya paman ini, paman dari jalur bapak atau paman dari jalur ibu. Kan paman kita kan nikah sama wanita itu. Ya, otomatis kan dia bibi, tapi kan bukan dari nasab kita, tapi orang lain. Jadi istrinya paman ini bukan mahram bagi kita, sehingga nggak boleh jabat tangan sama mereka. Ya, tidak boleh jabat tangan sama istri paman kita. Istri dari paman, baik itu pak atau istri dari Pak D lah, sama aja.
istri dari Pak D atau istri dari paman kita itu bukan mahram bagi kita. Ya. Karena tidak disebutkan dalam ayat ini tadi, tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Kemudian yang berikutnya di sini Allah sebutkan masih di An-Nisa 23 yaitu wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Ya. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian. Ya, wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudara-saudari perempuan kalian dari satu ibu persusuan. Ya, ini juga diharamkan. Kemudian wa ummahatun nisaikum, dan ibu dari istri kalian, yaitu ibu mertua. Wa ummahatu nisaikum. Ya. Dan ibu dari istri kalian, yaitu ibu mertua kita, ini mahram bagi kita. Karena kita enggak boleh menikahi ibu mertua kita. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Wa rabaibukum allati fi hujurikum, dan anak tiri kalian. Ya. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin, dan anak dari istri kalian. Jadi ini misalnya seorang laki-laki menikah dengan seorang janda. Ya, laki-laki menikah dengan seorang janda. Janda ini punya anak perempuan. Si janda ini punya apa? Anak perempuan. Kalau si laki-laki ini sudah menggauli si janda ini, maka anaknya ini jadi mahram. Maksudnya anaknya si janda kemudian nggak boleh dinikahi sama laki-laki nanti. Ya. Ini kan disebutkan min nisaikum allati dakhaltum bihin, dan anak perempuan dari istri kalian yang telah kalian gauli. Maksudnya istri ini, janda ini sudah digauli sama laki-laki tersebut. Ya. Tapi seandainya laki-laki ini nikah sama janda ini punya anak perempuan. Ya. Kemudian si laki-laki ini belum menggauli si janda ini, ternyata janda ini mati. Si janda ini meninggal dunia, belum digauli sama laki-laki ini. Maka boleh bagi laki-laki ini untuk menikahi siapa? Anaknya si janda ini boleh. Kalau tega loh ya, ibu mati masuk anaknya dipek kan gitu. Itu kalau masalah tega sih, tega-tegaan itu kan urusan lain kan ya. Tapi kalau masalah sah, ini dalam syariat itu sah. Boleh. Ya. Karena memang anaknya si janda ini belum jadi mahram bagi bapak tirinya tadi. Karena ibu tadi ibunya atau si janda belum digauli oleh suaminya tadi. Ya. Makanya di sini Allah sebutkan wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Ya, tapi kalau kalian belum menggauli istri kalian, ibu tiri tadi, janda tadi, fala junaha alaikum. Ya. Kemudian kita selanjutkan masih ayat ini ya. Nanti kita kembali ke matan Abu Suja ini. Allah sebutkan dalam ayat ini, wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum. Wa halailu abnaikum, yaitu istri dari anak-anak kalian. Maksudnya menantu. Ya, menantu kita enggak boleh kita menikahi menantu kita selama-lamanya. Walaupun anak kita sudah meninggal, enggak boleh seorang bapak itu menikah dengan menantunya. Ya, wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum. Wa anta jima'u bainal ukhtain, dan tidak boleh bagi kalian mengumpulkan dua saudari kandung. Ya, dalam satu waktu yang sama. Misalnya kita nikah sama seorang wanita. Istri kita punya adik perempuan. Kita enggak boleh menikahi adik istri kita ini, enggak boleh. Dalam satu waktu yang bersamaan. Atau ketika istri kita ini masih hidup dan pernikahan ini masih jalan, kita enggak boleh menikahi adik istri kita atau kakaknya istri kita, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Wa anta jima'u bainal ukhtain, dan dilarang bagi kalian mengumpulkan dua saudari yang sekandung dalam satu pernikahan. Ya. Jadi laki-laki nikah dengan seorang wanita ini punya kakak perempuan atau adik perempuan. Laki-laki ini enggak boleh menikahi kakak perempuan atau adik perempuan dari istrinya tadi. Selama akad nikah ini masih jalan. Kalau cerai, misalnya cerai ya, ini laki-laki ini cerai sama istrinya. Cerainya sudah mungkin 3 kali cerai. Kalau sudah cerai, boleh laki-laki nikah sama adik istrinya boleh. Kalau
tega. Masa apa Mbak E dicerai, adik dipek kan gitu kan. Ya, beda lagi kasusnya dalam artian kasusnya itu kalau laki-laki ini nikah sama istri perempuan ini meninggal. Ya, perempuan istrinya meninggal. Kemudian dia boleh menikahi adik dari istrinya tadi, adik iparnya boleh. Ya, adik iparnya karena istrinya tadi meninggal, istrinya punya adik, ya sudah adiknya ini dinikahi. Ini nggak masalah. Ya, karena istrinya yang tadi sudah meninggal, otomatis akadnya kan sudah tidak ada akad lagi. Ya, dalam ini boleh. Makanya di sini wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad sal, kecuali yang sudah dulu-dulu. Innallaha kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha menyayangi. Ya. Tapi ini tadi landasan atau dalil dari wanita-wanita yang haram dinikah itu di surat An-Nisa ayat 23. Ya. Kita kembali ke matan ini tadi atau ke penjelasan Abu Syuja, wa isnani min birradha. Kemudian dua wanita ini diharamkan dinikahi karena persusuan birradha. Ya. Yaitu al-ummul murdi'ah wal ukhtu minar radha. Ya. Al-ummul murdi'ah ini ibu yang menyusui. Ya, misalnya bayi yang masih kurang dari 2 tahun, ya, masih proses penyusuan putu ASI. Kemudian bayi ini selain disusui oleh ibunya, dan maka dia juga disusui oleh wanita lain. Ya. Sampai 5 kali tegukan. Ya. Sampai 5 kali tegukan, maka bayi ini wanita lain yang menyusui bayi ini itu adalah menjadi ibu persusuan. Dalam artian nanti anak ini kalau sudah balik, sudah dewasa, nggak boleh dia menikahi wanita tersebut karena wanita ini ketika laki-laki ini masih bayi pernah disusui oleh wanita tersebut. Ya. Begitu pula wal ukhtu minar radha. Wal ukhtu minar radha yaitu saudari perempuan karena persusuan. Ya. Jadi satu wanita ini menyusui bayi laki-laki sama bayi perempuan. Otomatis kan bayi laki-laki sama bayi perempuan ini jadi saudara persusuan. Ya, saudara persusuan. Maka dalam hal ini memang harus teliti, harus jeli. Wanita ini pernah kita menyusu kepadanya waktu kita masih kecil? Atau wanita ini kalau kita pernah menyusu kepadanya, wanita ini punya anak enggak? Ya. Maka kalau punya anak dia adalah saudari persusuan kita. Ini tadi dari segi al-ummul murdi'ah wal ukhtu minar radha. Kemudian yang berikutnya wa arba'un bil musahara. Wa arba'un bil musahara. 4 wanita ini dilarang dinikahi karena akad pernikahan yang sudah ada. Yang pertama ummuz zaujah, yaitu ibu mertua kita. Ummu az-zaujah. Kemudian warrabibatu idza dakhala bil Ya, warrabiba anak bawaan dari istri kalau laki-laki itu sudah menggauli istrinya tadi. Ini namanya ar-rabibah. Warrabibatu idza dakhala bil Ya. Dan anak bawaan dari istri kalau si laki-laki sudah menggauli istrinya tadi, yang istrinya punya anak bawaan, maka anak bawaan dari istri tadi menjadi wanita yang haram dinikahi kalau laki-laki sudah menggauli ibunya tadi. Kemudian wa zaujatul ab. Zaujatul ab ini ibu tiri kita. Ya, ibu tiri. Jadi kalau kita punya bapak, ibu kandung kita meninggal. Bapak kita nikah lagi. Ya, bapak kita nikah lagi, maka ini kan ibu tiri. Maka ibu tiri ini termasuk wanita yang haram kita nikahi. Ya. Karena ada pernikahan dengan bapak kita di wa zaujatul ab. Ya, wa zaujatul ab. Kemudian wa zaujatul ibn. Wa zaujatul ibn ini jelas yaitu menantu kita. Kita punya anak laki-laki kita sudah nikah, maka kan menantu kita. Menantu ini kan berarti mahram. Karena menantu ini haram kita nikahi, maka dia adalah mahram bagi kita. Ya. Kemudian di sini wa wahidatun min jihatil jam'i. Wa wahidatun min jihatil jam'. Dan ada satu yang haram dinikahi karena yaitu al-jam', pengumpulan. Hiya ukhtuz zaujah, yaitu saudari perempuan dari istri kita. Ya.
Kemudian wala yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha. Tidak boleh dikumpulkan antara seseorang wanita dengan dengan bibinya. Ya. Wala bainal mar'ati wa khalatiha. Sama hanya tadi ya. Misalnya seorang laki-laki kita nikah dengan istri kita. Istri kita punya kakak perempuan, punya adik perempuan, punya bibi perempuan kan gitu istri. Ya. Maka kita nggak boleh selama istri kita akad nikah dengan istri kita ini masih jalan, masih sah, tidak ada perceraian, ya. Maka kita nggak boleh menikah sama kakak dari istri kita, adik dari istri kita, bibi dari istri kita nggak boleh. Ya. Karena akad dengan istri ini masih jalan. Ya. Maka tidak boleh kita menikah dengan tadi ya. Makanya di sini apa? Wala yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Maka tidak boleh dikumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya, bibi dari jalur bapak, atau seorang wanita dengan bibi dari jalur ibunya. Ya. Wa yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Dan diharamkan karena persusuan apa-apa yang diharamkan dari proses nasab ya, dari proses nasab. Ini tadi matan dari Abu Suja. Adapun penjelasan yang lain, jadi intinya dalam hal ini mahram itu wanita yang dinikahi kan ada 3 macam, dari segi nasab, dari segi persusuan, dan dari segi pernikahan atau musyawarah. Ya. Ada juga yang membagi dalam hal ini mahram itu ada yang mu'abbad, ada yang mahram itu mu'aqqad. Ya. Ada yang mahram mu'abbad, ada yang mahram itu sifatnya mu'aqqad. Ya. Mu'aqqad ini terikat dengan waktu. Ya. Terikat dengan waktu. Maksudnya di sini ada wanita-wanita tadi yang kita dilarang menikahi mereka, tapi dalam waktu tertentu. Kalau sesuatu ini hilang maka boleh kita nikahi. Misalnya tadi kita dilarang menikahi saudari istri kan gitu, kakak dari istri atau adik dari istri. Tapi dalam waktu tertentu, selama istri kita pernikahan dengan istri kita ini masih jalan, ya sudah, kita nggak boleh menikahi kakak atau adik dari istri kita atau bibi atau dari istri kita. Tapi kalau pernikahan ini sudah selesai, misalnya istri kita meninggal misalnya, atau kita cerai sama istri kita, maka yang adiknya, kakaknya, atau bibinya ini boleh kita nikahi tadi ya. Ini sudah kita jelaskan. Kemudian juga adalah wanita yang telah ditalak 3. Ya, maka tidak boleh dinikahi oleh suaminya yang dulu sampai ia menjadi istri laki-laki lain. Jadi begini, ini namanya juga wanita yang haram dinikahi kecuali ada syaratnya. Misalnya laki-laki nikah sama seorang wanita, ya, pernikahan yang sah. Kemudian wanita ini dicerai 3 kali, talaknya 3 kali, ya. Maka istri atau wanita yang dicerai 3 kali ini nggak boleh dinikahi lagi oleh suaminya ini, kecuali perempuan ini nikah dengan laki-laki lain. Nikah yang sah, kemudian digauli, kemudian dicerai sama laki-laki tersebut. Kalau sudah dicerai, selesai masa iddah, boleh kembali ke suaminya yang pertama tadi. Ya, ini saking ketatnya ya, sehingga dalam proses cerai-mencerai ini tidak boleh serampangan. Karena kalau sudah cerai 3 kali, ini wanita ini nggak boleh dirujuk lagi kecuali wanita ini nikah dengan laki-laki yang lain. Ya, ini juga ada waktunya. Kemudian kita lanjutkan masih berkaitan dengan ini tadi, wanita-wanita yang haram dinikahi. Kemudian di sini di halaman 307 kita agak mundur ke belakang. Ya. Anwa'un nisa, macam-macam wanita. Ya, macam-macam wanita. Kalau tadi wanita-wanita yang haram dinikahi, kemudian macam-macam wanita itu tidak keluar dari 2 keadaan. Yang pertama, dia masih perawan, yang kedua dia janda. Ya, dan maksudnya perawan ini belum pernah nikah, belum pernah digauli sama orang. Yang kedua ini janda. Janda ini pun ada janda yang belum pernah digauli, ada yang sudah digauli. Dalam hal ini disebutkan oleh beliau anwa'un nisa wa nisa wala durbain. Dan perempuan itu ada dua macam.
sayyibat wa abkar. Sayyibat ini, sayyibat dalam artian wanita yang sudah pernah nikah. Ya, namanya sayyib, dalam bahasa Arab namanya apa? Sayyib. Ya, wanita yang sudah pernah nikah. Namanya sayyib. Kemudian yang kedua abkar atau bikr. Bikr ini wanita yang belum pernah nikah. Ya, jadi pembagian wanita di sini yang pertama wanita yang sudah pernah nikah, mungkin dicerai sama suaminya atau ditinggal mati sama suaminya. Ini yang pertama. Tapi yang jelas wanita ini sudah pernah apa? Pernah nikah, pernah dinikahi sama laki-laki dengan pernikahan yang sah. Ya, dengan pernikahan yang sah. Yang kedua namanya abkar atau bikr ya. Dalam artian wanita ini tidak pernah dinikahi sama laki-laki satupun, namanya bikr. Kemudian dalam hal ini kata beliau, fal bikru yajuzu lil abi wal jaddi ijbaruhu ala nikah. Ya. Maka adapun wanita yang belum pernah nikah atau bikr tadi istilahnya, yajuzu lil abi wal jaddi ijbaruhu ala nikah, boleh bagi ayah atau kakek itu memaksa bikr tadi untuk menikah. Ya. Namun dalam hal ini wallahu alam ini Abu Suja rahimahullah belum mendatangkan kita belum tahu dalilnya. Ya. Karena pada asalnya pernikahan itu perlu ada keridhaan, ada kerelaan hati, lapang dada. Tidak bisa paksa memaksa. Ya. Tapi kalau dalam buku ini fal bikru yajuzu lil abi wal jaddi ijbaruhu ala nikah. Adapun wanita yang belum pernah nikah, boleh bagi seorang bapak atau kakek itu memaksa wanita tersebut yang belum pernah nikah tadi untuk melakukan pernikahan. Ya. Adapun as-sayyib, adapun wanita yang sudah pernah nikah, la yajuzu tazwijuha illa ba'da bulughiha wa idniha. Adapun wanita yang sudah pernah nikah, wanita yang sudah pernah nikah ini berarti kan dia ditalak ya, talak mati atau talak cerai, kan begitu. Maka ini la yajuzu tazwijuha illa ba'da bulughiha wa idniha. Tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya. Ya. Adapun dalam hal ini sebagai patokan dalam hadis itu disebutkan, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan tunkahul ayyimu la tunkahul ayyim al ayyimu hatta tustamar wa la tunkahul bikru hatta tusta'dan. Ya. Atau la tunkahul bikru hatta tustamar wa la tunkahul as-sayyibu hatta tusta'dan. Atau kama qala. Ya. Jadi tidak boleh seorang wali itu menikahkan seorang bikr kecuali dengan tanpa persetujuannya. Ya, kalau wanita yang bikr ini yang belum pernah nikah ini setuju ya sudah kita nikahkan. Ya, jadi kita minta persetujuannya. Ya ini ada seorang laki-laki datang mau melamar. Ya sudah nonton gimana lanjut atau tidak. Maka di sini kita minta pendapatnya. Biasanya kalau wanita itu belum pernah nikah, kita ajak musyawarah, misalnya ya kita punya anak perempuan, otomatis anak perempuan kita ini belum pernah nikah sama laki-laki. Kemudian ada laki-laki datang, laki-laki soleh, baik agama akhlaknya. Kemudian kita minta pendapatnya, gimana pendapatnya? Kalau anak kita ini diam, maka itu tandanya dia setuju. Karena wanita yang belum pernah nikah, itu pada asalnya wanita itu punya rasa malu. Ini wanita yang masih dalam keadaan tabiatnya loh ya. Karena wanita yang sudah keluar dari tabiatnya nggak punya malu biasanya. Sudah pacaran dan sebagainya sudah lain halnya. Kalau wanita masih dalam fitrahnya yang lurus, ya dalam artian nggak pernah pacaran, nggak pernah kontak dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ya taat kepada Allah dan Rasulnya. Wanita seperti ini yang bikar ini yang belum pernah nikah, kalau kita sebagai walinya, baik itu kita bapaknya atau kakeknya atau pamannya, kalau kita ajak musyawarah, dia biasanya diam. Kalau diam itu tanya setuju. Ya. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, wa idnuha somatuha. Ya. Dan tanda bahwasanya anak itu setuju adalah ketika diam. Ketika dia diam. Beda lagi dengan wanita yang sudah pernah nikah. Misalnya kita seorang bapak, anak kita sudah pernah nikah, anak kita punya anak tapi dia janda. Ya, dia janda. Mungkin suaminya meninggal atau dicerai sama suaminya. Ternyata ada yang laki-laki yang mau
mau menikahi anak kita tadi yang janda misalnya deh. Maka dalam hal ini kita ajak musyawarah juga dia. Gimana ini? Apa ada laki-laki yang mau sama anti, mau sama kamu? Ya. Kalau biasanya perempuan ini sudah pernah nikah, dia akan ngomong belak-belakan. Oh iya, saya mau. Oh iya, saya kurang setuju. Itu kalau wanita sudah pernah nikah. Tapi kalau wanita yang belum pernah nikah atau pikir itu biasanya masih malu-malu, diem. Ya, itu menunjukkan dia apa? Tandanya apa? Setuju. Ya, ini bisa kita punya gambaran ya. Dalam hal ini seorang wali itu tidak bisa mengambil keputusan sepihak. Ya, karena yang menjalani pernikahan itu kan bukan si wali ini kan, tapi yang dijadikan perwalian tadi. Yang menjalani pernikahan kan bukan kita kan, tapi anak kita atau siapa yang menjadi wali kita tadi. Itu yang mereka akan menjalani kehidupan rumah tangga. Maka dalam hal ini perlu musyawarah, perlu dimintai pendapatnya, ya, dan seterusnya. Karena nikah ini bukan sehari dua hari, kalau bisa seterusnya. Sampai meninggal dunia itu tidak terjadi perceraian. Ya, ini tadi anwa'un nisa. Jadi kurang lebih wanita itu ada dua macam, yaitu wanita yang sudah pernah menikah tapi dicerai sama suaminya, cerai hidup atau cerai mati. Yang kedua adalah wanita yang belum pernah menikah sama sekali. Ya. Kemudian yang berikutnya dalam hal ini halaman 305 kita mundur sedikit, ini masih melanjutkan yang kemarin al-khitbah, yaitu melamar. Ya, yaitu yang namanya apa? Lamaran. Kata beliau, wala yajuzu an yusarriha bi khitbati mu'taddatin wa yajuzu an yu'arridu laha wa yankihaha ba'da inqida'i iddatiha. Wala yajuzu an yusarriha bi khitbati mu'taddah. Dan tidak boleh secara terang-terangan melamar wanita yang masih dalam masa iddah. Ya. Tidak boleh secara terang-terangan melamar wanita yang masih dalam masa apa? Masa iddah. Ya. Wa yajuzu an yu'arridu laha wa yankihaha ba'da inqida'i iddatiha. Dan boleh memberikan kode kepada wanita yang sedang dalam masa iddah tadi dan menikahinya setelah selesai masa iddahnya. Jadi pembahasannya seperti ini. Hukmu khitbatil mu'taddati al-mar'atul mu'tadda fi syuhuril iddah imma an takuna rajaiyan aw ba'inan. Ya. Jadi wanita, kalau kita mau melamar wanita ini kita lihat dulu. Ya, kalau misalnya dia wanita ini janda. Ya, janda yang dicerai. Kemudian kita mau mengajukan diri ya untuk melamar. Maka di sini wanita yang dalam masa iddah ini ada dua macam, ya, yaitu al-mutallaqah ar-raj'iyah, yaitu wanita yang dalam masa iddah, tapi masih jadi wanita ini masih dicerai satu kali atau dua kali sama suaminya, jadi masih ada kesempatan untuk balik kepada suaminya tadi. Ini namanya al-mutallaqah ar-raj'iyah, allati tulliqat marratan aw marratain wa ya fi asna'il iddah. Ya, yaitu wanita yang dicerai satu kali atau dua kali dan dia dalam masa iddahnya. Ya. Fala yajuzu laha at-tasri bil khitbah faqala al-khatib uridu zawajaki. Ya. Jadi enggak boleh misalnya ada suami istri nih. Suami sama istri. Si istri ini ditolak apa dicerai satu kali. Ya, satu kali atau cerai dua kali kemudian dia menjalani masa iddah. Tiba-tiba ada laki-laki lain datang, aku ingin nikah dengan kamu. Ini enggak boleh. Ya. Aku ingin nikah dengan ini kan melamar. Ya. Maka ini enggak boleh karena apa namanya? Wanita ini masih dalam masa iddahnya. Makanya di sini wala yajuzu an yusarriha bi khitbati mu'taddah. Tidak boleh terang-terangan dalam melamar wanita yang masih dalam masa iddahnya. Ya. Wa kadzalika la yajuzu lahu ta'rid bil khitbah. Ya. Dan juga kalau wanita ini masih dalam masa iddahnya, ya, maka dia tidak boleh dilamar dengan terang-terangan ataupun dengan kode. Ya, kode ini maksudnya dengan sindiran. Misalnya, kayaknya nikah sama kamu itu nanti hidupnya bahagia. Nah, itu kan kode, tidak secara langsung. Ini tidak boleh. Ini tidak diperkenankan seperti ini. Ya. Kemudian
Amma zaujuha alladhi talaqaha falahu an yuraji'aha. Ya. Jadi kalau masih cerai 1, cerai 2 ini suami ini masih boleh merujuk istrinya tadi. Ya, masih boleh merujuknya. Adapun al-mutallaqatul ba'in, ya, yang sudah dicerai 3 kali suami istri, ya, si istrinya sudah dicerai 3 kali. Ini terlepas perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah cerai 3 kali ini dalam waktu yang berbeda atau bisa dalam satu majelis. Ya, saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya cerai. Dalam satu waktu loh ya. Dalam satu majelis, dalam satu waktu. Apakah ini jatuh atau tidak? Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Jadi kita anggap saja 3 kali cerai ini dalam waktu yang berbeda. Dalam majelis yang berbeda. Ya. Jadi jatuh. Kalau jelas cerai 3 kali ini bukan dalam waktu yang sama dan maka cerainya jatuh 3 kali. Otomatis kalau 3 kali ini namanya al-mutallaqatul ba'in. Sudah pisah. Ya, sudah bisa, karena nggak boleh kalau sudah 3 kali nggak boleh dirujuk kecuali wanita ini nikah dengan laki-laki lain dulu, ya, dan digauli sama laki-laki tersebut dan dicerai, ya, itu pun nggak boleh namanya kong kali kong ya, kong kali kong ini namanya ada dalam pembahasan al-kabair dosa-dosa besar, karena Al-Imam Adz-Dzahabi itu namanya at-tais al-musta'ar. Jadi kong kali kong ini misalnya suami ini mencerai istrinya 3 kali, akhirnya menyesal. Kenapa saya cerai 3 kali? Akhirnya dia nyari laki-laki lain, temannya mungkin, kamu nikah sama istri saya ya, saya bayar semuanya, maharnya, sebagainya. Akhirnya laki-laki tersebut mau menikah istrinya. Setelah digauli kemudian dicerai, akhirnya supaya bisa kembali kepada suami yang pertama, ini nggak boleh. Ya, jadi sangat berat para jemaah. Kalau sudah nikah 3 kali sangat berat, konsekuensinya berat. Ya, jangan boleh. Jadi nggak boleh ada kong kali kong antara laki-laki ini suami yang pertama dengan laki-laki lain supaya menikah istrinya, supaya bisa halal lagi kepada suami yang pertama. Jadi yang kedua ini al-mutallaqatul al-ba'in, wanita yang sudah dicerai sebanyak 3 kali sama suaminya. Fala yajuzu at-tasrihu asna'al iddah. Maka kalau yang sudah dicerai 3 kali ini nggak boleh dilamar secara terang-terangan ketika dalam masa iddah. Ya. Saya mau nikah sama kamu, kan kamu sudah cerai 3 kali, ini nggak boleh. Selama dalam masa iddah. Amat ta'rid, adapun kalau masih kode, ya, masih kode itu boleh. Ya misalkan kalau sudah dicerai 3 kali, nanti sepertinya kalau nikah sama kamu hidup saya akan bahagia. Ini masalah apa? Masih kode. Ya. Kita dengarkan azan dulu, insya Allah setelah azan kita lanjutkan sedikit. Ya, masih masalah lamaran. Wallahu a'lam bishawab. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Baik, untuk masalah lamaran tadi, kalau wanita ini sudah dicerai 3 kali sama suaminya, maka ada laki-laki lain yang mau melamar si wanita tersebutnya sudah dicerai 3 kali, maka lamaran ini tidak boleh secara terang-terangan sampai selesai masa iddah. Tapi kalau cuma kode saja, sindiran, maka ini diperbolehkan. Ya, maka diperbolehkan. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 235. Ya. Al-Baqarah 235. Wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khidbatin nisa. Dan tidak ada dosa bagi kalian apa yang kalian jelaskan dari melamar wanita, au aknantum fi anfusikum, atau apa yang kalian sembunyikan dalam diri kalian. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakil la tuwaiduhunna sirran. Ya, Allah mengetahui bahwasanya kalian itu akan menyebut-nyebut mereka. Walakil la tuwaiduhunna sirran, akan tapi janganlah kalian berjanji dengan mereka secara rahasia. Illa an taqulu qawlan ma'rufa. Wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughul kitabu ajalah. Adapun menikahi wanita yang dalam masa iddah ini enggak boleh kecuali sudah betul-betul selesai masa iddahnya selesai baru boleh dinikahi. Ya, ini dalam melamar wanita yang sedang dalam masa iddah. Kemudian dalam referensi yang lain, ini sebetulnya ada juga wanita-wanita yang dilarang dinikahi sampai keadaan tertentu. Misalnya wanita yang musyrik sampai dia masuk Islam. Jadi laki-laki muslim dilarang menikahi wanita musyrik. Wanita musyrik itu penyembah berhala, penyembah patung. Sampai wanita ini masuk Islam. Allah sebutkan wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Ya, di Al-Baqarah 221. Wala tunkihul musyrikat. Dan janganlah kalian wahai orang yang beriman, wahai laki-laki muslim, menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Mereka masuk Islam. Ya, meninggalkan sesembahan kepada patung dan berhala. Jadi kalau wanita itu sudah masuk Islam, ya, dia beriman, dia meninggalkan sesembahan-sembahan pada patung dan berhala, maka boleh laki-laki muslim itu menikahi wanita tersebut. Tapi kalau dia dalam masih kesyirikan dan dia belum beriman, maka tidak boleh laki-laki muslim menikahi wanita tersebut. Kemudian dalam hal ini dikecualikan seorang laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. Dalam laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. Ini pengecualian. Kemudian yang berikutnya adalah
laki-laki muslim dilarang menikahi wanita pezina. Ya. Jadi kalau laki-laki muslim kemudian ada wanita ini pernah berzina, maka jangan menikahi wanita tersebut sampai wanita itu betul-betul bertaubat. Bertaubat itu maksudnya dia mengkosongkan rahimnya, tidak ada anak dari orang sebelumnya, dan dia menyatakan taubatnya. Dalam hal ini Allah sebutkan di surat An-Nur ayat ketiga. Ya. An-Nur ayat yang ketiga. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina ya tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina. Ya, atau perempuan yang musyrik. Wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Dan wanita yang berzina tidaklah dia nikahi kecuali laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin, dan hal itu diharamkan bagi orang yang beriman. Ya. Jadi kalau laki-laki menikahi wanita yang berzina maka ini dilarang. Ya. Sampai wanita itu dia bertaubat dan melakukan istibro. Istibro itu maksudnya dia menunggu 1 kali haid. Ya, menunggu 1 kali haid. Ya, atau dia menunggu anak yang dikandungnya itu lahir. Ya, jadi wanita ini zina. Kemudian dia hamil, maka dia nunggu sampai anaknya lahir, baru wanita ini boleh dinikahi dengan laki-laki yang bukan menzinainya tadi, boleh. Tapi kalau laki-laki yang tidak menghamili, maka tidak boleh baginya untuk menikahi sampai perempuan itu taubat. Ya. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Jadi semoga apa yang kita bahas ini menambah wawasan kita, pengetahuan kita, khususnya dalam masalah mahram ya. Karena mahram ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan mahram ini kita boleh berjabat. Kalau kita tahu yang wanita ini mahram kita, maka kita boleh berjabat tangan, boleh safar dan seterusnya. Tapi kalau wanita ini bukan mahram kita, maka jangan berjabat tangan dengan mereka. Jangan safar dengan mereka, jangan berdua-duaan dengan mereka. Semoga bermanfaat. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang mahar dan walimah. Ya, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang 2 hal, yaitu seputar mahar dan seputar walimah. Semoga Allah mudahkan. Semoga kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.